seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, begitupun jiwaku Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, demikian pun jiwaku Tuhan. Hanya yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, begitupun jiwaku Tuhan. Sebagai padang gersang menanti datangnya hujan, demikian pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Mari menyembah Dia, mari menyembah dalam roh dan kebenarannya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya, glory haleluya, puji glory haleluya, haleluya. Singing glory, praise the Lord, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus.
mengucap syukur dan terima kasih kembali di pagi hari ini, hari Senin 25 Desember 2023. Sampai hari ini kami masih dapat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja Bethel Tabernakel memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami merayakan hari kelahiran Tuhan. Tuhan telah lahir ke dunia ini, dan Tuhan telah mati dan bangkit serta hidup, supaya setiap orang yang percaya ia akan beroleh hidup. Oleh sebab itu Tuhan, perayaan ini merupakan suatu ikrar dan janji bagi kami semua, setiap orang, bahwa kami semua adalah milik Kristus. Kami semua adalah kepunyaan Allah. Dengan demikian kami boleh memuji, bernyanyi, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Dengan demikian kami bersyukur, berterima kasih. Berkat kasih karunia anugerah pertolongan Tuhan, kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya kita semua akan diberkati. Katakan amin. Korban pujian
bertiru sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu sebagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bertiru sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu sebagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Engkau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Gak ada bagian.
Bapa yang di surga, kembali kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kini saatnya kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi bagian yang terbaik di dalam hidup kami. Firman ini akan bekerja terus, menuntun, membimbing, memimpin, dan membawa kami semakin indah di mata-Mu. Dunia ini semakin terang, dunia ini semakin nampak kebenarannya. Dunia ini semakin banyak kebaikan, kebajikan, kemurahan. Bahkan tidak ada kejahatan sedikit pun yang ada dalam dunia ini, melainkan adalah kebenaran, kebaikan, kebajikan, dan kemurahan. Bahkan damai, sejahtera, sukacita penuh di antara umat manusia yang ada di bumi ini. Bapa yang di surga, kami akan sambut firman-Mu, kebenaran-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita semua menyambut firman yang bersama-sama katakan amin. Salam, damai sejahtera bersama Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami akan memberikan judul Allah berinkarnasi menjadi manusia. Ini adalah kebenarannya sudah teruji, terjamin, mutlak, esensi, ya, tidak rekayasa. Karena apa? Sejarah yang menyatakan, sejarah Alkitab, yaitu kebenarannya dalam kitab Kejadian, ya, hingga sampai Injil. Ini adalah kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, yang menguatkan, yang meneguhkan, ya, yang mengawal kebenaran, yaitu Allah berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Nanti kita jelaskan. Mari kita baca firman-Nya yang terdapat di dalam Yohanes 1. Injil Yohanes 1. Firman-Nya telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini adalah kebenarannya. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu ya bersama-sama Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah itu. Jadi Allah berfirman, dan firman itu adalah Allah, ya. Dan firman itu kita jelaskan adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi apa yang ada, yang terjadi dalam kitab Kejadian ini adalah oleh karena firman. Segala sesuatu telah dijadikannya. Segala sesuatu sudah dikerjakannya oleh Allah dan diselesaikannya dengan baik. Jadilah dunia ini, amin. Itulah firman yang menjadikan segala sesuatu, yang menjadikan dunia ini adalah firman, dan firman itu Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, amin. Ya, di dalam Dia ada kehidupan. Kehidupan itu adalah terang. Terang apa? Terang manusia. Pengertiannya adalah ada hidup di dalam Allah, dan Allah menjadikan terang, dan terang itu adalah manusia kita, yaitu orang-orang yang percaya kita adalah manusia yang ada di bumi ini. Jadi Yesus gak berbicara kita orang Kristen, tetapi kita semua adalah terang. Jadi kalau ada orang yang ada di dunia ini, semuanya adalah terang Allah. Jadi semua yang hidup sebagai makhluk yang hidup, yaitu manusia, ini adalah terang Allah. Apa artinya? Tidak ada lampu kalau tidak ada manusia. Tidak ada pesawat kalau tidak ada manusia. Tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada rumah,
yang mewah, yang indah tidak ada, apartemen tidak ada, hotel dan tidak ada bangunan tol laut, ya, tol di dalam laut, ya, kalau tidak ada terang itu tidak ada manusia. Karena itu spektakuler, Allah itu menjadikan manusia itu adalah terang bagi dunia ini. Kenapa manusia ini dijadikan terang bagi dunia ini? Ya, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang ada di dalam dunia ini. Baik itu papan, makan, sandang, ya, dan fasilitas-fasilitas yang lain, yang itu namanya teknologi, yang itu namanya canggih, itu adalah terang manusia atau terang yang dari manusia. Amin. Kebenaran Allah. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Pada awalnya dunia ini kosong dan gelap. Kemudian diciptakan terang ini. Ya. Terang itu yang dimaksud bukan bulan, bukan matahari, yang manusia ini. Karena diciptakan terang yaitu manusia ini, maka dapat menerangi, bermanfaat dan berguna bagi segala kebutuhan hidup yang ada di dalam dunia ini, bagi manusia, bagi makhluk hidup, binatang, ikan-ikan di laut dan hewan, semuanya diterangi oleh manusia. Karena itu manusia diberikan hak, otoritas oleh Allah untuk apa? Mengelola bumi ini supaya terpelihara dengan baik, baik itu ternak, ikan-ikan, binatang di darat dan di laut, ya, tumbuh-tumbuhan yang kecil, yang lemah, ya, tumbuh-tumbuhan yang indah-indah, ini semua tercipta oleh manusia, tercipta oleh Allah, ya, lewat terangnya manusia ini. Tidak ada bunga yang indah-indah ini, ya, ini kalau tidak ada terang itu. Ini terang itu siapa? Ya sini, keluarga di sini. Ini ada bunga ini, water play ini, ya, ini ada bunga apa ini namanya? Ya, kopi gajah, ya, ini apa ini namanya? Air mata ibu, ya, banyak. Jadi kalau ini kan ada terang, nggak ada manusia, ya ini ada di hutan, ya, ada di mana-mana, nggak teratur, nggak tertata dengan rapi, ya. Tetapi oleh karena ada terang yaitu manusia, maka semua kehidupan makhluk hidup dan yang mati tertata dengan baik, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk iblis. Iblis ini diatur sama manusia, bukan manusia diatur oleh iblis, ya. Kenapa demikian? Karena terang yang diberikan oleh Allah kepada manusia, iblis kamu nyingkir, ya. Bukan kita yang diusir sama iblis, kita yang suruh nyingkir, ya, suruh pindah sana. Karena ada iblisnya di sini mau menempati, ya, kemudian setannya menempati di tempat ini. Kita diusir, suruh pindah. Kita yang mengusir, kita yang suruh pindah. Setan pergi, setan lari semua. Itulah terang, cahaya yang dimiliki oleh Tuhan yang diberikan kepada terangnya, yaitu kita semua orang-orang yang percaya, yang dipanggil, yang dipilih, yang ditetapkan sesuai dengan rencana untuk diselamatkan. Amin. Kebenaran. Yang berikutnya, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi kesaksian terang ini adalah Yohanes. Ya, sebelum Kristus lahir, Yohanes di sini memberitahukan, ya, bahwa ada seorang yang akan datang ke dalam dunia ini, yaitu Allah itu sendiri berinkarnasi menjadi manusia, dan ia adalah terang itu, dan ia adalah Allah itu sendiri. Dikatakan ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi kesaksian sangat penting. Yohanes menyaksikan atau bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah selamat, juru atau juru selamat, ya.
Itu adalah suatu kesaksiannya dari Injil, yaitu Yohanes Pembaptis itu sendiri. Nah, dengan demikian banyak orang mengenal, banyak orang mengetahui, banyak orang paham, banyak orang mengerti, banyak orang percaya bahwa ia adalah Putra Tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Ia adalah juru selamat bagi dunia ini dan terang cahaya bagi dunia ini. Amin. Terang itu sudah diberikan kepada kita, ya, karena Kristus telah pergi kembali ke Bapa. Dan wujudnya adalah manusia, yaitu kita semua. Dengan demikian maka kita bersyukur dan berterima kasih. Kita ini adalah generasi kelanjutan atau penerus dari Allah itu sendiri, di mana Allah telah datang ke dalam dunia ini bekerja selama kurang lebih 3,5 tahun katanya. Ya, kalau saya mengatakan bukan 3,5 tahun pekerjaannya Yesus itu sejak bayi, sejak lahir. Karena apa? Dari lahir itu sudah mengerjakan segala sesuatu yang kudus, ya, bagi dunia. Orang Majusi yang menyembah karena kekudusannya, dan orang-orang yang akan mencelakai, yang akan membunuhnya, dia mati oleh karena pekerjaan Yesus Kristus, yaitu Herodes. Herodes mati pada saat itu, ya, karena mau membunuh Yesus, mau membunuh bayi itu. Nah, kalau Yesus Kristus terbunuh, otomatis dunia ini gak selamat. Oleh karena Kristus punya rencana punya karya yang begitu dahsyat, yang besar, maka Yesus tetap hidup sampai pada akhirnya menyelesaikan tugasnya yang ada di dalam dunia ini, yaitu mati dan bangkit dari antara orang mati. Itu adalah penyelesaian daripada tugas Yesus Kristus yang ada di dunia ini. Ya, Yohanes mengatakan ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian. Jadi Yohanes ini jujur, bukan aku terang, ya, tetapi adalah dia yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ayat yang ke-9 dan ayat yang 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Karena apa? Karena belum dipanggil, belum dipilih. Setelah Yesus memanggil dan memilih, maka dunia ini akan mengenal dan tahu bahwa ia adalah panggilannya. Oleh sebab itu perlu panggilan, pilihan yang dari Yesus. Orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum dipanggil, dia tidak akan mengenal Allah itu, tidak mengenal Yesus Kristus, bahkan menolak. Ia tinggal di dalam kegelapan. Tetapi orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Yesus Kristus, ia berada di dalam terangnya yang ajaib, tinggal di dalam terang dan cahaya benderang. Itulah kebenaran. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada kuasa di dalam anak-anak Tuhan, ada kuasa di dalam orang-orang yang percaya untuk mengalahkan segala kejahatan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu di sini dunia ini semakin jahat atau semakin baik? Saya tanya, ya. Karena ada yang kontroversi, pengkhotbah mengatakan dunia ini semakin jahat. Keliru. Buat apa Yesus Kristus ada di dalam dunia ini? Ya, kalau dunia ini semakin jahat, dunia itu semakin baik, semakin indah, semakin mempesona bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Buktinya apa? Ya banyak. Sudahlah, lihat aja di situ ada pesawat, lihat aja ada kapal yang besar di lautan, lihat aja di situ ada teknologi, televisi, radio, dan lain sebagainya. Itu adalah keindahan dunia, kebaikan dunia. Dunia ini semakin baik, bukan semakin jahat. Ya, kalau orang menilai, melihat firman, jangan melihat ya kenyataan, kejadian, fenomena seperti yang ada di Ukraina dengan apa itu namanya, Rusia, seperti yang ada di Palestina dengan Israel. Ya, bukan itu teladan, bukan itu contoh. Yang menjadi contoh adalah mereka semua, karyanya, kebesarannya,
semua, yaitu teknologi yang ada di dunia ini. Ada semua, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Yang dulu susah beternak, ya, yang dulu susah untuk berkebun. Karena apa? Tidak ada teknologi. Karena semakin baik dunia ini menciptakan semua teknologi, semua kebutuhan, baik itu kebutuhan pertanian, perkebunan, peternakan, dan semua kebutuhan yang ada di dalam dunia itu kan semakin baik. Apakah manusia semakin jahat? Tidak. Saya melihat dunia ini gak semakin jahat dan manusia itu gak semakin jahat. Saya menilai banyak orang yang ada di dunia ini semakin baik. Ya. Apa korelasinya? Apa contohnya? Apa di sini? Ya. Buktinya. Dulu zaman kerajaan saling membunuh. Tidak ada kedamaian. Raja ini melawan ini, suku ini melawan ini, dan bangsa ini melawan ini dulu. Tetapi sekarang sangat kecil kejahatan itu. Peperangan itu sangat kecil kalau dibanding dengan zaman dulu. Nah, itu menandakan bahwa dengan kedatangan yaitu juru selamat Yesus Kristus Tuhan Allah kita ini, dunia semakin baik dan tidak semakin jahat. Amin. Kita harus yakin. Orang-orang Kristen jangan negatif pemandangannya. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, jangan negatif pemandangannya, jangan khotbah sembarangan. Khotbah dunia ini semakin jahat, keliru. Dunia ini semakin baik. Dunia ini semakin indah. Dunia ini semakin mempesona. Dunia ini semakin berguna dan bermanfaat dan berarti bagi kehidupan yang ada. Nah, itulah kebenaran Natal hari ini, ya, bahwa mengingatkan kembali bahwa dunia ini bukan semakin jahat, melainkan dunia ini semakin baik, semakin indah, semakin mempesona bagi kita semua, orang-orang yang dikasihnya, orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu kita bersyukur setiap tahun merayakan, yaitu perayaan Natal. Perayaan Natal itu mengingatkan bahwa terangnya Allah itu bercahaya bagi dunia ini untuk menjadikan yang gelap itu menjadi terang, yang jahat itu akan semakin menjadi baik, sehingga dunia ini semakin menjadi baik, dunia ini semakin indah, dunia ini semakin mempesona. Banyak keindahan alam, panorama yang indah-indah, ya, pemandangan yang indah-indah, wisatawan yang indah-indah yang dulunya ya tidak tertata, tidak terbangun dengan rapi. Dengan cahaya Allah yang ada di dalam manusia ini, semuanya semakin rapi, semakin baik, semakin indah dan semakin mempesona. Inilah kebenaran firman Tuhan. Orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi mengupas sedikit kelahiran Yesus Kristus itu adalah bukan hasil daripada yaitu perbuatan manusia atau hubungan suami istri, melainkan adalah Roh Kudus, yaitu Allah itu sendiri yang berinkarnasi, meminjam rahim perawan Maria itu dan meminjam yaitu bapaknya yang namanya Yusuf yang masih tunangan dan belum menikah. Itulah sebabnya ya, kejadian ini adalah merupakan satu peristiwa yang sangat ini tidak ada di dunia ini, melainkan tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun ya orang yang sama seperti Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia ini, karena hanya Yesus Kristuslah yang membawa yaitu peristiwa ini. Dengan demikian hanya ada seorang, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir, yaitu berasal dari Allah, berasal dari Roh Kudus, dan ia datang, dilahirkan atau lahir ke dalam dunia ini bukan suatu peristiwa kelahiran ya, tetapi inkarnasi Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Cukup, kita lanjutkan dengan perjamuan kudus.
Saudara yang sudah menerima roti, mari kita angkat roti kita di tangan kanan. Lambang dan tanda meninggikan Yesus Kristus lewat roti ini. Malam hari itu Yesus berkata bahwa ini adalah roti lambang tubuhku yang akan dipecah-pecahkan untuk mengingat kematianku. Karena siapa makan roti ini akan mengingat yaitu kematianku di kayu salib. Oleh sebab itu mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Setelah itu mari kita mengangkat cawan yaitu anggur. Anggur ini adalah lambang darah Kristus. Ketika malam itu Yesus berkata ini adalah anggur lambang darahku yang akan tercurah di kayu salib. Karena siapa minum darahku ia akan beroleh hidup selama-lamanya. Karena darah itu kehidupan. Ini lambang darah Kristus, mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Oh, beri syukur dalam simponi indah. Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan sepanjang hari Tuhan, sehingga kami dapat datang kembali Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan juga Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kau berkati Tuhan dan hamba-Mu Tuhan juga yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya berkati Tuhan kami semua Tuhan, menyampaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini juga berkati hamba-Mu dan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan. Juga kami berdoa semoga Tuhan bagi setiap pekerja pelayanan dimanapun setiap anak-anak berada Tuhan, menyertai selalu dalam kemurahan dan segala berkat-Mu Tuhan bagi setiap pekerja pelayanan dimanapun setiap anak-anak berada Tuhan. Dan semoga mereka semua Tuhan, umat manusia yang di dunia ini Tuhan memberkati dengan segala kemurahan daripada Tuhan. Juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan, memberi keamanan tengah bangsa kami Tuhan, berkat-Mu keselamatan-Mu bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan. Keamanan Tuhan ada di tengah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Ntar Tuhan kami berdoa Tuhan bagi juga setiap mereka yang sakit Tuhan dalam tubuh mereka Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan setiap apapun yang rasakan dalam tubuh mereka Tuhan, sakit mereka Tuhan. Kau mengangkat Tuhan setiap penyakit dalam tubuh mereka Tuhan, di dalam segala kemurahan yang pada Tuhan berserahkan dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan bagi persembahan Tuhan, Tuhan berkati Tuhan, tangan-tangan memberi Tuhan dengan penuh kemurahan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah syukur dan doa kami. Haleluya. Amin.
Terimalah kekuatan, kesehatan dan kemampuan. Terimalah segala hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, kemurahan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua yang percaya, katakan amin.